Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Nurul Ummah Umbul Harjo, Yogyakarta. Alhamdulillah, dalu menika kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari puasa, hari yang ke berapa Bapak Ibu? 8 nggih. 8 nggih. Berarti bodone kurang pirang dinten? Wah, sisuwe nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak alasan mengapa umat Islam, khususnya orang beriman, diwajibkan berpuasa. Salah satu hikmahnya, selain diwajibkan kepada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, adalah Allah berkehendak agar kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satu indikator orang yang bertakwa adalah orang yang sabar. Kita beruntung diberi kesempatan untuk menjadi VVIP, very important personal, karena ada tempat preferensi khusus dibuatkan untuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama halaman 122 dikisahkan, besok ketika pengadilan Qadhi Robul Jali dibuka di padang mahsyar, di mana seluruh umat manusia dikumpulkan sejak manusia pertama sampai manusia 3 hari menjelang kiamat, tiba-tiba terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berseru, "Di mana orang-orang yang sabar? Wahai orang-orang yang sabar, segeralah masuk ke dalam surga sebelum diadakan hisab." Maka semua penduduk mahsyar tersentak, ingin menyaksikan siapa mereka yang dipersilakan masuk ke dalam surga sebelum dihisab. Tiba-tiba berdirilah sekelompok manusia, kemudian berjalan menuju pintu surga. Tentu saja dihadang oleh malaikat dan ditanya, "Kalian siapa? Kalian mau kemana?" Sekelompok manusia ini menjawab, "Kami hendak masuk ke dalam surga." "Sebelum hisab?" tanya malaikat. "Iya." "Kalian siapa?" tanya malaikat lagi. "Kami adalah orang-orang yang sabar." "Sabar dalam bentuk apa?" kata malaikat. "Kami sabar seumur hidup kami. Kami sabar menjalankan perintah Allah dan kami pun sabar meninggalkan maksiat." Akhirnya kata malaikat, "Kalau memang demikian, silahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala mumpung belum dihisab." Nah hadirin, disinilah letak pentingnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang diprioritaskan masuk surga sebelum ada hisab. Hanyalah diperuntukkan kepada orang yang sabar. Tentu saja hadirin, sabar di sini bukan sabar yang main-main, bukan sabar yang biasa, tetapi sabar yang luar biasa. Walaupun sabar yang biasa juga besar pahalanya. Allah berikan surga yang digambarkan di dalam surat Al-Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah masuk ke dalam surganya Allah, kembali kepada peraduan Allah,
Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadiminal ghaid. Ini intinya di sini ini. Orang yang sanggup menahan amarah. Ini kan orang yang sabar ini. Yang harusnya marah ditahan, sabar. Yang harusnya lapar ditahan, sabar. Ini sabar ya, yang sering kita kenal dengan nama sabar biasa ini, cuma menahan. Ya, sabar yang ditawarkan Allah tadi, sabar yang luar biasa, bukan yang sabar biasa. Walaupun pahalanya juga besar untuk sabar yang biasa. Pahalanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa besarnya surga ini. Bumi saja hadirin mungkin masih bisa dihitung berapa diameternya, berapa kelilingnya, dibutuhkan waktu berapa jam untuk mengitari bumi, itu masih bisa dijangkau. Tapi coba langit, warna yang tampak biru itu karena keterbatasan mata kita. Tapi kalau kita kejar ke angkasa, tentu warnanya berubah-ubah. Kadang spektrumnya merah, kadang spektrumnya oranye, kadang spektrumnya hitam. Saking luasnya langit itu. Dan jangan lupa hadirin, bumi yang kita tempati ini baru satu dari sekian planet yang ada di tata surya kita. Masih ada bulan, masih ada matahari, Venus, Mars, Merkurius, Uranus, Neptunus, Saturnus. Dan besarnya kalau kita bandingkan dengan matahari, itu ibarat koin 100 rupiah. Yang kalau kita lempar ke pintu itu akan tertutup, membutuhkan koin berapa ribu, berapa juta, 100 rupiah. Itulah matahari, sedangkan koinnya adalah bumi. Itu baru dalam tata surya, baru dalam satu galaksi. Konon ilmuwan menemukan ada 2 galaksi, ada galaksi kerdil, ada galaksi raksasa. Disebut galaksi kerdil karena jumlah planetnya, jumlah galaksinya hanya 2-3 miliar. Sedangkan galaksi raksasa jumlah galaksinya jutaan ratus miliar. Dan kita baru menepati galaksi Bima Sakti. Masih ada galaksi Andromeda, mungkin galaksi Ranger, mungkin galaksi Samsung, masih banyak lagi. Itu baru galaksi, kumpulan galaksi, gugusan, kumpulan gugusan alam semesta, kumpulan alam semesta, semesta alam. Maka benar surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak cuma alam semesta, tapi semesta alam. Apalah artinya pujian manusia kepada manusia yang hanya di bumi, hanya milik Allah pujian semesta alam. Jadi kalau saya putar balik lagi, kumpulan dari semesta alam adalah alam semesta. Kumpulan alam semesta, di dalamnya ada gugusan, di dalam gugusan ada galaksi, di dalam galaksi ada planet-planet. Luas sekali hadirin. Jadi kalau kita beranggapan seperti ilmuwan juga beranggapan mungkin ada alam semesta lain, sangat masuk akal. Karena pujian Tuhan saja semesta alam. Kalau alam semesta di sana terjadi kiamat, mungkin kita tidak merasakannya. Bahkan kalau tempat kita pun nanti kiamat, alam semesta yang sana tidak merasakannya. Begitu luasnya. Jadi kalau kita gabungkan, itu luasnya surga diperuntukkan bagi orang yang sabar, yang sabarnya biasa. Bagaimana dengan orang yang sabar, yang sabarnya luar biasa? Tentu surganya lebih luas lagi. Seberapa luasnya? Tanpa batas, dan memasukinya tanpa hisab. Itulah surga yang diperuntukkan orang yang sabar, yang sabarnya luar biasa. Apa ciri-cirinya? Ada 3 Bapak Ibu. Ciri sabar yang luar biasa yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar yang kedua meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga menghadapi musibah. Untuk sabar yang pertama dan yang kedua itu masih dalam kontrol manusia. Manusia dibebaskan memilih.
Tapi jangan lupa, ketika memilih jalan yang kanan, rewardnya adalah surga. Ketika memilih jalan yang kiri, resikonya adalah neraka. Gak ada pilihan. Dan menjalankan kebaikan sekaligus meninggalkan kemungkaran bukan jalan yang mudah. Dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Apalagi yang namanya kebaikan biasanya menyedihkan, melelahkan. Jujur saja, puasa ngelih mboten, ngelih, traweh kesel mboten, kesel. Tapi yang namanya maksiat kadang menyenangkan. Itulah perangkap setan, kata Umar Irama. Hadirin, ini perlu kita sikapi dengan bijaksana karena memang sulit sekali. Contoh adanya pandemi corona, kemudian jamaah dianjurkan sholat di rumah, padahal kita ditawari pahala 27 derajat kalau kita sholat berjamaah. Pilih yang mana? Sulit ini. Bagi orang yang jarang ke masjid tentu senang sekali, mumpung ada anjuran sholat di rumah saja. Ya, kalau sholat di rumah dikiranya tidak sholat di masjid, terus tidak sholat di rumah dong, dan berjamaah dengan keluarga. Nah, bagaimana kalau nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngimami keluarga? Laki-laki pilih mendingan keluar saja, tidak di rumah. Ini pilihan yang sangat sulit ini. Bagi orang yang sering rajin ke masjid, tentu sedih kalau tidak boleh sholat di masjid, karena kehilangan peluang pahala 27 derajat. Sholat jamaah Bapak Ibu, insya Allah pahalanya 27 derajat dan dijamin sah. Walaupun mungkin makmumnya tidak khusyuk, kan ada imam, atau imamnya tidak khusyuk, kan ada makmum, saling menyempurnakan, insya Allah sah 27 derajat. Tapi di rumah hanya 1 pahala, itu kalau sah. Kalau tidak, 0. Pilih jamaah. Tapi ini ada corona. Kalau kita mau jujur, insya Allah Bapak Ibu, insya Allah nih, insya Allah selamat. Kalau mau jujur, seringkali kita tidak jujur pada diri sendiri. Betapa takutnya ke masjid karena corona, padahal hanya 15 menit, padahal hanya setengah jam. Kenapa tidak takut berjam-jam naik sepeda dari pagi sampai siang? Kenapa tidak takut di mall berjam-jam? Kenapa tidak takut di pasar berjam-jam? Sementara di masjid hanya 15 menit, hanya setengah jam, takutnya bukan main dengan alasan corona. Naudzubillah min dzalik. Ini sabar yang pertama, dan yang kedua, kita masih bisa mengontrol, terserah kita. Yang ketiga Bapak Ibu, sabar dalam menghadapi musibah. Ini di luar kontrol manusia, hak prerogatif Allah. Kita hanya dituntut satu saja, mensyukuri nikmatnya musibah. Dan kita harus yakin bahwa Allah memberikan musibah pasti diiringi dengan keberkahan. Apalagi setelah musibah, keberkahan sudah menunggu. Masih ingat erupsi Merapi? Asing ya? Kita mungkin terlena dengan lari-lari, panik, ngungsi. Padahal Allah mengiringinya dengan keberkahan erupsi Merapi. Kita mungkin tidak tahu kalau tanah Gunung Merapi, pasirnya Gunung Merapi ternyata kualitasnya nomor 2 terbaik di dunia. Malah diambil negara lain, kita yang lari-lari. Masih ingat gempa Bantul? Tahun 2006, tanggal 26 Mei, itu musibah, tetapi Allah mengiringinya dengan keberkahan. Pimpinan saya Bapak Ibu tidak bisa jalan, duduk di kursi roda, begitu gempa ikut lari. Gempa membawa keberkahan. Coba kalau nggak gempa, nggak bisa lari sampai sekarang. Tanpa perawatan dokter, sembuh karena gempa. Barokah. Murid-murid saya di Bantul, di belakang Waterbiur sebelah selatan ada 3 tambak. Yang tengah-tengah punya teman saya. Ketika gempa, tambak yang kanan ikannya masuk ke tengah, tambak yang kiri ikannya lompat ke tengah. Barokah bagi teman saya. Bagi yang lain musibah. Murid-murid saya tadinya kalau berangkat sekolah jalan kaki, begitu gempa selesai naik ontel. Yang tadinya ontel naik motor. Yang tadinya rumahnya gede ganti tembok berkat musibah. Alhamdulillah. Walaupun Bapak Ibu sanggup musibah ora gelem.
Nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting ketika musibah datang, termasuk pandemi corona seperti ini, sabar-sabar saja, pasti Allah memberikan barokah mengiringinya ketika musibah. Apalagi setelah musibah selesai, insya Allah kalau nanti corona selesai, berkah sudah menunggu kita. Amin ya robbal alamin. Kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita tetap sabar, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang luar biasa, yang sudah dipersiapkan surga yang luasnya tidak hanya seluas langit dan bumi, tapi tanpa batas, bahkan memasukinya tanpa hisab. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana bersabar menurut para nabi dan rasul. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.